Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ajeng Miranti, teman saya Antoneta Melania Wafom dan Febriana Doeng. Kita di sini akan mempresentasikan tentang metode inferensi logika informatika. Di sesi 7 kali ini kita akan membahas 5 contoh metode inferensi dalam logika informatika. Metode inferensi logika informatika merupakan proses penyimpulan atau pengambilan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan logika yang ada. Nah, metode inferensi logika informatika ada 8 metode. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada 5 metode beserta contohnya. Yang pertama ada metode modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga silogisme disjungtif, yang keempat penambahan disjungtif dan konjungsi. Nah, yang pertama ada modus ponens, yaitu merupakan suatu aturan inferensi dalam logika proporsional yang berbunyi jika A maka B, A maka B. Dalam kata lain, jika premis pertama benar dan premis kedua juga benar, maka kesimpulan yang diambil haruslah benar. Contohnya adalah jika hujan turun, maka jalanan basah. Hujan turun, maka jalanan pasti basah. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua premis, di mana premis pertama berbunyi jika A maka B, dan premis kedua adalah A. Dari premis-premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa B haruslah benar. Nah, yang kedua ada modus tollens. Aturan ini berbunyi jika A maka B, tidak B maka tidak A. Dalam kata lain, jika premis pertama benar dan kesimpulan salah, maka premis kedua juga haruslah salah. Contohnya adalah jika mobil rusak, maka kita tidak bisa dinyalakan. Mobil dapat dinyalakan, maka mobil tidak rusak. Nah, metode modus tollens ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua premis, di mana premis pertama berbunyi jika A maka B, dan kesimpulan yang ingin ditarik adalah tidak B. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak A haruslah benar. Nah, yang ketiga ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif. Aturan ini menyatakan bahwa jika salah satu dari dua pilihan benar, maka yang lainnya salah. Misalnya entah A atau B benar. A salah, maka B benar. Contohnya adalah mahasiswa adalah laki-laki atau perempuan. Jika seorang individu bukan laki-laki, maka ia pasti perempuan. Di sini silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Nah, yang keempat adalah penambahan disjungtif. Penambahan disjungtif. Aturan ini mengatakan bahwa jika salah satu dari dua pilihan benar, maka proporsi gabungan dari kedua pilihan juga benar. Misalnya A benar atau B benar, maka A atau B benar. Contohnya adalah saya akan membeli mobil baru atau saya akan memperbaiki mobil lama. Setelah mempertimbangkan, saya memutuskan untuk membeli mobil baru atau memperbaiki mobil lama. Yang terakhir ada konjungsi. Aturan ini mengatakan bahwa jika dua proporsi benar, maka proporsi gabungan dari kedua proporsi juga benar. Misalnya A benar dan B benar, maka A dan B juga benar. Contohnya adalah saya akan belajar matematika dan saya akan belajar fisika. Saya akan belajar matematika atau fisika. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan metode inferensi logika informatika dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.